Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 97. Pengurus dan bapak ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di awal kita membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 97 berkaitan dengan kewajiban haji bagi orang yang mampu. Ya, saudara-saudara kita sudah mulai berangkat ke tanah suci, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Bunyal Islamu ala khamsin, kan Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat.
Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat wal haji, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima itu wa shaumi Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Ya, begitu bunyi lafaz hadis tersebut ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti kalau orang yang menunaikan ibadah haji paripurna lah bahasanya, sudah mampu menjalankan ya syariat Islam yang 5 tersebut. Berarti kan bangunannya itu ya sudah sempurna gitu. Kalau bahasanya kan bunyal Islam, Islam dibangun atas 5 perkara. Dan rukun Islam ini kan berkaitan dengan ibadah khosoh ya. Ada sholat itu ibadah khosoh, puasa Ramadan itu ibadah khosoh, zakat ya, kemudian haji itu ibadah khosoh yang tata caranya itu diatur dalam ajaran Islam sedemikian rupa ya, tata caranya, maka disebut dengan ibadah khosoh. Berarti haji itu ya sama dengan sholat, haji itu sama dengan puasa, ibadah khosoh ya. Makanya kalau dalam zakat itu Bapak Ibu ada dikenal dengan istilah muzakki, orang yang berzakat. Tapi tidak pernah orang berzakat di depan namanya itu dikasih M. Kalau M Muhammad enggak. Nah, kalau berlaku itu bisa muzakki itu Pak. Jadi kalau Ilva Henry, M Ilva Henry, muzakki Ilva Henry. Ilva Henry adalah orang yang sudah menunaikan zakat. Logikanya begitu Pak. Muzakki namanya. Kan itu. Orang yang puasa Ramadan juga harusnya bisa dikasih S dia. Soimun. Ya. S Ismet Eka Putra. Ya, bisa Pak. Karena kan orang yang berpuasa Ismet Eka Putra S. Tapi kan tidak ada juga indikasi S. Tapi kenapa di ibadah haji ada H? Kenapa? Padahal apa bedanya haji dengan sholat Pak? Apa bedanya haji dengan zakat Pak? Kok di zakat tidak ada istilah muzaki yang ditulis di depan nama? Di puasa tidak ada istilah S yang tidak ditulis di depan nama? Kok di ibadah haji tiba-tiba ada H? Kenapa? Atau kalau ibu-ibu apa? Haji. Hajjah. Kalau H haji, kalau haji hajjah. Kenapa? Memang apa bedanya Pak haji dengan sholat, dengan puasa? Kok beda gitu? Ya, ternyata usut punya usut Pak Jas, ada pula ternyata sejarahnya gitu ya. Tidak tahu juga saya kan membaca saja. Mungkin Bapak Ibu ada referensi yang lain gitu. Bahwa ternyata yang memberi label H di depan nama itu Belanda ternyata Pak. Kolonial Belanda. Itu yang dijago sampai kini. Orang Belanda dan magi yang jago sampai. Kan orang Belanda. Kira-kira begitu ya. Karena saya membaca saja Bapak Ibu. Jadi tahun 1916 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi haji yang mengatur pemakaian gelar haji oleh para jemaah haji yang kembali dari menunaikan ibadah haji. Apa tujuannya? Mengawasi Pak. Diawasi. Jadi orang-orang yang berangkat haji itu diawasi Pak. Karena khawatir kolonial Belanda ini semangat hajinya dalam hal persatuan itu justru ditularkan nanti ke Indonesia Pak. Bersatu itu kalah Belanda Pak. Kira-kira begitu. Makanya diawasi. Orang yang pulang haji itu diawasi, dikasih label H. Pergerakannya itu diawasi Pak. Jangan-jangan nanti memberi semangat perjuangan, persatuan, kebersamaan hanya sarang Belanda Pak. Nah, itu awalnya itu H itu. Tidak tahu saya kalau ada referensi yang lain nih Pak Malya. Tapi yang saya ketahui itu berarti yang memberi gelar H ini kolonial Belanda Pak. Itu tujuannya. Karena di zaman Nabi sendiri, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, mereka yang menunaikan ibadah haji tidak ada namanya pakai H di depan, tidak ada Pak. Mana ada? Sebutlah siapa mau Bapak Ibu sebut. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah menunaikan haji tidak ada pakai H. Tidak ada. Tabi'in siapa yang pakai H? Tidak ada Pak.
Tidak ada pernah disebut Haji Imam Syafi'i, tidak ada. Mana ada Haji Imam Syafi'i? Haji Imam Malik, mana ada Pak? Haji Imam Hanafi, tidak ada. Karena kejadiannya sudah kesini ya. Itu kan namanya kesininya gitu kan. Haji gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ternyata memang Indonesia yang punya sejarah berkaitan dengan menambah H di depan nama itu. Bapak enggak di belakang nama saya gitu Pak? Ismet Eka Putra Al-Hajj gitu ya. Di belakang gitu ya. Kenapa di depan? Di depan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka ini bagaimana bisa apa ya? Artinya begini Bapak Ibu. Karena asatis kita sudah mulai sepertinya untuk meniadakan H di depan nama ini. Ya, sebutlah Ustadz Khalid Basalamah itu tidak ada disebut-sebut H di depannya. Ustadz Syafiq Basalamah ada, Ustadz Adi Hidayat itu tidak ada disebut H itu. Ya. Kalau hemat saya Bapak Ibu memang tidak perlu dibikin H itu. Karena apa bedanya dengan sholat, puasa gitu Pak, zakat? Tidak ada bedanya ya. Makanya besok kalau teman Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu pulang haji, tidak usah dipanggil Bu Hajah atau Pak Haji Pak, tidak usah. Kalau memang namanya si N Pak, ini N selesai kan? Bu N, tidak pula kemudian pulang dari haji Bu Hajah, tidak usah Pak, Bu N. Tapi Bu N sudah menunaikan ibadah haji, itu saja Pak. Tidak pula dengan sebab itu kemudian Bu Hajah, tidak kan? Bu N saja Pak. Ini contoh. Pak Ujang berangkat menunaikan ibadah haji tahun kini. Tidak pula kemudian pulang haji langsung berubah Pak Haji, tidak usah, tetap saja Pak Ujang, selesai Pak. Tapi Pak Ujang memang baru pulang haji, kan selesai Pak. Kan tidak ada kemudian harus dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Bagi menurut Ibu, jadi kalau tetangga Ibu naik haji pulang besok, tidak usah dipanggil Bu Haji, panggil aja nama beliau sebelum berangkat itu apa gitu, itu saja. Kok berang ini berarti perlu dipertanyakan tujuan haji. Berangnya kan waktu ambu baru balik haji, masa dari imbo Bu Hajah kan itu. Itu berarti udah lain gitu kan ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang memanggil dia tidak punya keinginan untuk dipanggil haji, kan tidak salah dia. Cuman kita merubah saja nih Bu, untuk ke depan tidak perlu sebenarnya orang pulang haji itu dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, kecuali kalau memang sudah melekat ya. Artinya yang lalu-lalu Pak, kalau payah lo mau merubahnya gitu kan. Walau biasa membawa beliau Pak Haji kan, ya ke depannya maksud saya. Sebab kalaulah dirubah itu susah melekat deh. Contoh tadi banyak biasa membawa Bu N merubah menjadi Bu Hajah tuh payah lo dulu tuh Pak. Tapi dia lah Bu Hajah. Lama-lama laki Bu Hajah. Nan lah laki itu memang tidak sulit merubahnya lagi tuh. Tapi sebelum laki, maka tidak usah dipanggil Bu Hajah atau Pak Haji itu Pak. Ya, karena memang tidak ada tuntunannya kan, tidak ada itu. Ya, sampai saya berpikir begini kepada pengurus ya, yang sama-sama mengurus seksi dakwah kan. Besok ustaz-ustaz yang biasa dia aku hilangan harus. Ya, kalau titel akademis tidak ada masalah, profesor, doktor, ini, SH apa MH gitu, MAG gitu, itu tidak masalah, itu kan titel akademis Pak. Biasanya kan ditambah lagi pakai H. Ambo mulai bisa menghilangkan H. Jadi ustadz-ustadz yang ada H itu dihilangkan H. Kan ada masalah Pak. Titel akademis tidak ada masalah dibuatkan, karena itu kan menunjukkan pendidikan nanti Pak, sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Haji tidak usah. Ya, tidak usah. Ya. Gimana menurut seksi dakwah? Seksi dakwah. Ya kan, mulai Ramadan besok yang ada pakai H, kau hilangkan H boleh. Ya artinya begini Bapak Ibu, kita ingin mengembalikan kepada asal bahwa haji itu ya ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, yang tidak membutuhkan ada tambahan di depan itu, tidak butuh. Ya, karena sama dia. Ya. Apalagi kalau munculnya nanti dari diri sendiri Pak. Tolong buat nama cek Pak. Nah,
insinyur. Haji Ismet Ekabut. Awak seorang itu. Jadi tujuan disebut harus dibikin ha itu apa gitu. Kalau pengurus boleh jadi mungkin dek apa ya, raso gitu ya. Karena ini kan merubah kebiasaan belum bisa langsung begitu, Pak. Nah, jadi pengurus tahunya itu memang bu hajah, maka ketika mendaftar kurban memang dibikin tuh hajah. Kan bukan permintaan ibu itu, memang pengurus saja yang bikin, Pak. Itu kan lain hal itu kan. Tapi kalau inyo sorangan membuek, Pak, tolong buek nama cek bu, haji. Kenapa ibu bikin haji? Nama ibu udah ada haji itu, ya. Pendidikan tidak apa-apa gitu kan, tapi haji kan tidak usah ya. Sampai dulu kan pernah saya sampaikan kepada bapak ibu, ada seorang bapak yang tidak mau menandatangani namanya itu gara-gara titel hanya tidak dulu, Pak. Coba bayangkan, sampai model itu Pak, tidak namanya tanda tangan, Pak. Titel akademis lengkap, Pak, rupanya nanti nggak koha, Pak. Nah, itu bahayanya tradisi itu, Pak. Tradisi yang begitu melekat, tinggal hatu, Pak, tidak namuh tanda tangan, Pak. Coba bayangkan. Jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji atau yang akan menunaikan ibadah haji berarti kan menyempurnakan bangunan keislaman itu. Ya, bahwa bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya. Dan ini memang sebagaimana yang pernah kita bahas Bapak Ibu, tentu kelebihannya. Bagi orang mampu ini kan punya kelebihan dia, Pak. Ya, sering saya sampaikan dalam kajian-kajian ketika ada orang miskin yang mengadu kepada Nabi kan begitu. Ya Rasulullah, ketika kami sholat orang kaya itu sholat. Ketika kami puasa orang kaya juga puasa gitu. Tapi ketika orang kaya itu berinfak ya Rasulullah, kami tidak bisa berinfak. Kan itu kaduan orang miskin kepada Rasulullah. Maka diajarkan oleh Rasulullah amalan yang menyamai amalan orang yang berinfak itu. Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka akan menyamai amalan orang kaya yang berinfak. Senang orang miskin, pulang diamalkannya, Pak. Rupanya tadanga di orang kayu. Nyamalkan itu orang kayu. Oh ilah, kalah lo balik kan itu. Kalah lagi deh. Ngadu lagi kepada Nabi, Pak. Yang engkau ajarkan kemarin itu ya Rasulullah terdengar oleh orang kaya, ternyata diamalkan pula oleh orang kaya. Kalah lagi kami ya Rasulullah. Terus apa jawaban Rasulullah? Kira-kira jawaban Rasulullah adalah itulah kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika seseorang memiliki kemampuan lebih, Pak, harta ya tidak bisa tidak. Itulah kelebihan yang Allah berikan tadi itu, Pak. Ya, sama dengan haji. Ya, bagaimanapun orang ketika memiliki harta, kemudian dia bisa menunaikan ibadah haji, sementara yang lain tidak, Pak. Ya tentu mereka adalah orang-orang yang memang Allah beri kelebihan di antara yang lain. Tapi yang lain tidak juga berdosa karena memang dia tidak punya kemampuan untuk berinfak karena uang tidak ada. Ya. Dia tidak punya kewajiban untuk berhaji karena memang tidak punya kemampuan, Pak. Tapi bagaimanapun ketika orang itu mampu, Pak, menggunakan hartanya apakah untuk berinfak ataupun menunaikan ibadah haji, tentu dia lebih utama dia. Ya. Berarti mampu dia Bapak Ibu memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan untuk membuat dia itu ya, mulia di sisi Allah. Kan keutamaan berbicara. Sama dengan kurban kan begitu juga, Pak. Ya, kalau orang tidak berpitih, tidak berkurban ya tidak ada masalah. Sama dengan orang miskin tidak berinfak, orang tidak mampu, tidak haji kan tidak ada masalah, tidak akan dituntut. Tapi bagaimana dengan orang yang punya kemampuan tapi tidak berkurban? Nah, kan itu punya kemampuan tapi tidak berkurban. Ya, apa tidak ingin kita itu disebut Nabi lebih dibandingkan yang lain, lebih. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kita membaca hadis juga ini, ya, bahwa Rasulullah pernah ditanya, ya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, kan gitu. Amal apa yang paling utama itu ya
Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-imanu billahi wa rasulih. Amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Amal yang utama setelah itu adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, ya, qila summa madza? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala al-hajjul mabrur. Ya. Jadi amal yang utama itu apa? Haji mabrur. Bukan haji saja. Tapi ada tambahannya, Pak, haji mabrur. Ya, haji mabrur. Ya. Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau haji berkaitan dengan ibadah khusus, mabrur itu berkaitan dengan nilai hajinya kan. Kan nilai haji. Haji mabrur. Haji kan balik lagi kan? Sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan zakat. Mabrur, sekali lagi itu nilai yang disematkan kepada ibadah haji seseorang. Maka disebut dengan al-hajjul mabrur. Orang yang pergi menunaikan ibadah haji lalu hajinya mabrur. Itu yang disebut Nabi. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali adalah surga. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, semoga masuk dalam kategori haji mabrur. Ya, yang dijanjikan Allah melalui Rasulullah bahwa haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Ya. Nah, sekarang kita ingin membahas Bapak Ibu pendapat-pendapat ulama tentang haji mabrur itu. Ya. Ya, walaupun ini sering dibahas oleh para mubalik dan asatid. Pertama kita mengambil pendapat Imam An-Nawawi. Pendapat Imam An-Nawawi ya, dalam syarah Muslim. Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dosa atau maksiat sehingga balasannya adalah surga dari Allah. Kemudian tambahannya, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah tanpa ada kesombongan atau dosa yang mengotori ibadah tersebut. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Ya, jadi di sini haji yang tidak tercampur dosa atau maksiat. Ya, karena di situ ada bahasa tadi kan, ada balasan dia. Makanya ada bahasa sah, ada bahasa diterima. Itu ternyata pendapat ulama kan dua hal berbeda. Bukan hanya di haji itu Pak. Di sholat juga begitu. Ada berbicara tentang sah, ada berbicara tentang diterima. Ya. Di puasa juga begitu. Ada berbicara tentang sah, ada berbicara tentang diterima. Ternyata dua hal berbeda deh. Kalau sah itu terpenuhi saja syarat dan rukunnya Pak, sah deh. Sah. Tapi kalau diterima itu berkaitan dengan pahala dari Allah. Itu bedanya Pak. Makanya boleh jadi kita ada yang berpuasa kemarin hanya sebatas sah tapi tidak dapat pahala Pak. Makanya ada kalimat kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ats. Berapa banyaknya orang berpuasa, tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Pahala tidak dapat. Tapi puasanya sah. Itu bedanya antara sah dan diterima. Ya. Sama juga dengan sholat Jumat kan begitu pendapat ulama. Dia datang setelah khatib naik mimbar Pak. Apakah sah sholat Jumatnya? Pendapat ulama sah. Tapi dia tidak dapat pahala gitu. Sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir sebelum khatib naik mimbar. Jadi beda antara sah dengan diterima ini. Ya. Termasuk dalam haji. Jadi kalau pendapat Imam An-Nawawi yang kita baca di awal tadi itu berarti haji mabrur adalah haji yang mendapatkan balasan dari Allah. Berarti ada kaitannya dengan apa? Diterima. Ya. Karena di sini kan tidak tercampur dosa atau maksiat. Karena boleh jadi ada orang yang menunaikan haji Pak, hartanya berasal dari harta yang haram. Boleh jadi Pak.
Ya, harta rampasan tanah keponakan contoh. Kan bisa jadi kan. Ya, nyejual tanah ko sudah Pak. Pokoknya mau berangkat haji padahal tanah ko Pak adalah hak keponakan di dalamnya lalu aja dia mama. Yang penting berangkat haji kak orang. Atau ada kisah Pak, warisan orang kaya ini dijual jadi banyak kena haji Pak. Padahal di harta warisan yang dijualnya itu ada hak adiknya, ada hak kakaknya. Cuman di inyo yang di kampung, wah inyo sama laluan orang gaji. Nyoba daftarnya orang bini orang kan. Bagaimana berkaitan dengan ini? Gitu? Apakah sah hajinya kan? Ya kalau pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, hajinya sah Pak. Hajinya sah. Dia tidak perlu mengulang lagi hajinya tahun besok. Tidak perlu. Tapi pahala Anda dapat. Ya, pahala Anda dapat, bahkan dia bisa berdosa. Kenapa berdosa? Lajale haram, Pak. Anju bayu berarti haji. Samu jawab lajale piti-piti korupsi nyusadakan lo ke Mas Haji. Kan bermain-main namu tuh. Lajale piti hasil bajudi ya. Ya kan? Sumbangan ke Mas Haji. Akan bagarah namanya itu. Coba bayangkan. Harta haram Pak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi hajinya sah. Itu kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi enggak. Ya. Hajinya tidak sah, dia berdosa dan dia wajib mengulangi hajinya di tahun yang akan datang. Itu pendapat Hanafi. Inilah perbedaan pendapat. Kalau berbicara tentang apa? Haji mabrur. Ya. Berarti ada kaitan haji mabrur itu dengan pahala dia. Pendapat Imam An-Nawawi. Dan diterimanya ibadah itu Bapak Ibu sudah pernah kita bahas. Ya. Diterimanya sebuah ibadah, apakah itu namanya puasa, apakah itu namanya sholat, apakah itu namanya haji atau umroh, maka apa pendapat ulama? Pertama, orang yang ibadahnya diterima maka akan dimudahkan melakukan amal soleh setelahnya. Itu indikator bahwa ibadah kita diterima Pak. Makanya kan muncul pertanyaan, kalau saya lihat di YouTube salah satu pertanyaannya apa? Kok ada orang ketika umroh rajin ke Mas Haji, ketika umroh Masjidil Haram gitu ya, Masjid Nabawi rajin Pak, pulang dari umroh nah ada ke Mas Haji. Nah, itu salah satu yang ditanya oleh jamaah kepada seorang ustadz, dijawab di channel YouTube-nya Pak. Karena memang sepertinya ada yang seperti itu Pak. Bahkan ada orang ketika haji, ya namanya haji tentulah terkondisi Pak, kawan ke Mas Haji, wah ke Mas Haji loh itu. Kan memang tempat itu yang membuat semangat berjamaah ini kan muncul lah. Itu kan tidak bisa dinafikan tuh. Kalau awak latibu di Makkah tuh yo Pak. Ya, alun mulai seorang sholat wala tibu di Masjidil Haram. Model itu mana tuh Pak. Di Masjid Nabawi begitu juga Pak. Alun azan orang wala duduk di situ. Tapi kenapa ketika sudah pulang haji tidak datang-datang ke masjid? Nah, itu pertanyaannya dari channel YouTube. Apa jawaban Ustaz tadi? Nah, itulah salah satunya tadi itu Pak. Ya artinya begini. Perlu ada usaha untuk mendapatkan kemabruran haji walaupun haji itu sudah dilakukan. Artinya apa? Mabrur itu bisa disusul lah bahasanya kira-kira Pak. Jangan kemudian ada bahasa mungkin haji Abu tidak mabrur, nah makanya Abu pemalih sama saja. Bukan begitu harusnya. Berusahalah rajin ke masjid untuk membuat haji yang sudah dilakukan itu jadi mabrur gitu. Itu pendapat ulama. Karena kan awak lah tahu Pak, piti haji rasanya lain tidak dari yang haram. Tiba di Makkah alhamdulillah lain terlaksana rukun dan syarat. Tapi bakok tiba di Indonesia malih ke Mas Haji. Maka mabrur itu bisa dijemput, mabrur itu kata ulama. Artinya apa? Berusahalah untuk mewarnai hidup kita dengan amal soleh demi amal soleh agar haji kita 4 tahun yang lalu itu kemudian jadi mabrur Pak. Nah, itu pendapat ulama. Jadi jangan kemudian ada bahasa berarti tidak mabrur haji. Hati-hati, itu bisa jadi setan membisikkan sesuatu supaya kita jadi tetap malas ke masjid. Bisa jadi itu bisikan setan agar setan membisikkan sesuatu Pak. Berarti umroh hamboko siu-siu gitu. Sehingga akhirnya apa Pak? Ada usaha ke Mas Haji. Harusnya bukan begitu kata ulama. Ya.
paksa diri untuk mewarnai kehidupan dengan amal-amal soleh, termasuk sholat berjamaah yang boleh jadi 2 tahun kemarin setelah haji atau umroh Pak awak yumalek, maka jemput mabrur itu pendapat ulama. Jadi kemabruran itu bisa dijemput. Jadi nilai haji tadi dijemput dengan kebaikan kita, semoga haji kita itu dinilai mabrur. Karena mabrur itu sesuatu yang harus dijaga terus ya. Sampai kapan? Sampai mati Pak. Sama dengan takwa kan? Apakah setelah puasa Ramadan hari ini kita menjadi bertakwa? Semoga. Tapi apakah cukup sampai di situ? Kan tidak. Ketakwaan tetap harus dijaga. Ya, di situ ada istighfar, di situ ada tobat Pak. Ya, di situ ada perbaikan diri. Itu proses untuk menjaga ketakwaan. Mabrur juga begitu kata ulama. Proses yang harus ada terus sampai mati Pak. Jadi walaupun haji itu sudah 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, maka kemabruran itu artinya apa? Tetap dia menjaganya sampai mati. Maka salah satu wujudnya itu apa? Warnai hidup itu dengan amal soleh, amal soleh. Berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Pak. Ya. Nah, itu pendapat siapa? Itu pendapat Imam An-Nawawi ya. Jadi ada yang pertama dimudahkan melakukan amal soleh di pendapat ulama. Setelahnya kemudian yang kedua apa? Merasa amal soleh itu belum sempurna. Itu juga menunjukkan bahwa ibadah seseorang itu diterima. Merasa kecil serta tidak ujub dengan ibadah yang sudah diperbuat. Makanya ketika seseorang melabelkan H di depan nama Pak, itu pendapat ulama kalau tidak hati-hati ada indikator hajinya tidak diterima justru. Kalau tidak hati-hati. Kalau seandainya muncul ujub dengan mengasihati, kita lebih baik dibandingkan orang Mbak. Dengan memberi label haji itu seolah-olah awak kau lebih baik dari tetangga sebelah yang belum haji. Justru itulah kata ulama yang menunjukkan bahwa ibadahnya itu tidak diterima karena ada ujub Pak. Itu yang ujub. Makanya Bapak Ibu jangan pernah merasa kecil ketika tidak dikasih label H atau haji itu ketika memang kita sudah H atau haji Pak. Jangan ada ujub gitu. Ujub menunjukkan bahwa amal ibadah seseorang tidak diterima kata ulama. Karena ada ujub. Nah, itu yang kita khawatirkan dengan H atau haji tadi itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pendapat Imam As-Suyuti. Kalau pendapat Imam As-Suyuti, tanda mabrurnya haji seseorang ketika ia pulang sebagai pribadi yang lebih baik. Nah, berarti kan pribadi yang lebih baik dan terus berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Nah, berarti kan masing-masing kita ya Bapak Ibu, terutama yang sudah menunaikan ibadah haji kan bisa mengevaluasi diri Pak, bahwa yang disebut mabrur itu apa? Menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berusaha menjauhkan dari perbuatan maksiat. Ya, ini kan berkaitan dengan perilaku lah ya, perilaku. Kalau tadi kan berkaitan dengan kesinambungan ibadah Pak. Kalau kan berkaitan dengan apa? Kepribadian Pak. Ya tentu semuanya lah ya, mulutnya, gitu ya, telinganya Pak, matanya gitu kan, hatinya, sekalian hati. Ya, tentu menjadi pribadi yang baik gitu kan. Ya kalau dalam hadis Nabi kan ada penjelasan mal hajjul mabrur. Haji mabrur itu apa ya Rasulullah? Maka disebut oleh Nabi Pak. Ya, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Haji mabrur itu orang yang suka memberi makan dan suka menyebarkan salam. Ya. Atau di hadis yang lain apa tanda haji mabrur itu? Ya, salah satunya apa? Tibul kalam. Perkataannya itu ya perkataan yang baik, Pak. Nah, itulah ya yang menunjukkan bahwa haji seseorang itu mabrur, Pak. Ya. Jadi berkaitan dengan apa? Perilaku gitu ya. Jangan sampai pulang haji justru muncul semakin cipeh gitu kan. Perangnya semakin buruk. Itu berarti kan tidak masuk dalam kategori mabrur tadi itu gitu. Ya. Memang ya bahasanya saja Bapak Ibu kan makin paripurna ya. Orang sampai dibeli oleh limo, tentu kemampuan dia untuk menjaga itu memang harus lebih ada gitu Pak. Ya kalau tiba di awak kan
sampai di beliau 5, Pak. Berarti kan sebenarnya modal beliau itu lebih kuat untuk menjaga diri itu, Pak. Karena salah satunya beliau sudah menunaikan ibadah haji, Pak. Sampai ke Baitullah gitu, Pak. Logika berpikirnya harusnya kemampuan untuk berperilaku itu ya lebih ada pada dirinya, Pak. Lebih ada gitu. Ya, walaupun mungkin kopiah putih tidak pernah dipakai, ya contoh ini ya. Ya walaupun pakai kopiah putih kan tidak pun pakai kopiah putih ya tetap saja kan ada sebagian bapak tidak pakai kopiah putih. Aku cik jawabnya, Pak. Ambo belum bisa menjaga perangai, Pak. Kan lucu. Inilah pulang haji, Pak. Ditanya bapak tidak pakai kopiah putih aja jawabnya. Ambo tidak bisa menjaga. Berarti tidak ada keinginan dia untuk menjaga kebaikan itu setelah dia pulang haji. Walaupun pertanyaan orang, bako tidak dipakai kopiah putih, masa jawabannya itu, Pak? Ambo belum bisa lah, perangai ambo masih berserakan saja. Gimana? Harusnya bukan begitu jawabannya. Ini seolah-olah, Pak, dia mengakui tidak bisa bodoh aja. Harusnya bukan masalah kopiahnya, Pak. Bukan masalah atau hajinya. Ya. Tapi ketika dia sudah pulang dari menunaikan ibadah haji, dia harus menjadi pribadi yang memang mampu, Pak, untuk mengendalikan sikap, perilaku dan lain sebagainya. Ikut jawek ini jawek lurui ini jawek lurui. Kerajuan boy ko kalau hai, ko kerajuan ada bisa bodoh aja. Ya kan? Ada tuh, Pak. Ketika ditanya, Pak, ada bisa lah. Bekompo model kalau kerajuan boleh. Tiba di situ dari ya kalau model itu berarti bagaimana akan menjaga kemabruran haji kalau dia sendiri tidak mampu menjaga itu. Ya. Harusnya tidak seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berbicara tentang mabrur. Maka al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali adalah surga. Mungkin itu kalau ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Ada 2 menit lagi ya? Ya 2 menit kalau ada diskusi. Kita membahas hanya berkaitan dengan haji mabrur dan hal-hal yang boleh jadi kita khawatir, Pak. Ya bisa merusak nilai-nilai haji kita. Ya, semoga ke depan kita mampu untuk lebih menjaganya dan mendapatkan jaminan Allah melalui Rasulnya. Ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu, silakan. Ya, dari Ibu ada? Ya. Cukup Bapak-bapak? Cukup. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Dan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, sekali lagi di awal sudah kita singgung, ada amalannya juga sangat besar keutamaannya, yaitu ikut untuk berkurban ya. Karena memang banyak kebaikan yang ada pada ibadah kurban tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.